Shalom saudaraku, pada hari ini kita akan merefleksikan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup rendah hati. Teks firman Tuhan terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 3-11. Kerendahan hati adalah menginginkan kemajuan orang lain dengan mengorbankan diri sendiri. Dalam Filipi 2 ayat 3-11 ini menunjukkan kepada kita tiga hal. Yang pertama, menganggap yang lain lebih penting, ayat yang ketiga dan 4. Arti kerendahan hati adalah menganggap orang lain lebih penting daripada diri sendiri. Ketika kita berfokus kepada orang lain, maka kita akan sulit untuk mementingkan diri sendiri, karena kita menganggap orang lain lebih penting. Kerendahan hati mendorong saya untuk melayani orang lain. Saya harus segera mengatakan bahwa mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan saya sendiri tidak berarti bahwa saya harus tunduk pada keinginan egois dan keinginan siapapun yang mengajukan tuntutan yang berdosa kepada saya. Yang kedua, teladan Yesus yang rendah hati di dalam ayat yang 5-8. Yesus dalam kodratnya sebagai Allah, dia merendahkan dirinya ke tempat yang paling rendah dan mati sebagai seorang penjahat yang menggantikan kita. Hal ini tidak berarti bahwa Tuhan kita mengesampingkan keilahiannya. Apa yang dia kesampingkan adalah mengejar kepentingan pribadinya, kepentingan yang bisa bersaing dengan Bapa. Itulah Tuhan kita yang rendah hati. Tuhan kita rendah hati ketika dia memiliki segalanya untuk dibanggakan. Sebaliknya, seringkali kita merasa bangga padahal tidak ada yang bisa kita banggakan. Kita harus rendah hati karena tidak ada dasar untuk sombong. Tuhan kita punya banyak alasan untuk berbangga, namun dia menunjukkan kerendahan hatinya. Yang ketiga, Tuhan meninggikan, ayat yang 9 dan 11. Kemudian Yesus setelah ia mengorbankan dirinya demi ciptaannya melalui kematiannya di kayu salib, kehidupan yang rendah hati dan rela berkorban menuntut pada pemuliaan dari Tuhan. Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan kemudian Allah meninggikannya. Kita harus memiliki pikiran Kristus dan Tuhan akan meninggikan kita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan engkau. Yakobus 4 ayat yang 10, Lukas 18 ayat 14. Marilah kita belajar rendah hati, karena engkau akan ditinggikan Tuhan. Sebagai kesimpulannya, Yesus datang ke dalam dunia membuktikan bahwa hanya melalui kerendahan hatinya saudara dapat menerima anugerahnya. Ketika kita benar-benar melihat dengan mata iman apa yang telah Yesus lakukan bagi saudara, saudara tidak akan pernah sama lagi. Saudara akan menjadi orang yang rendah hati, yang dapat diselamatkan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan menyelamatkan saudara, segalanya berubah. Mungkin pada hari ini Tuhan ingin memberi saudara hadiah, berubah dirinya untuk pertama kalinya. Terimalah Tuhan sebagai hadiah dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.